Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada praktikum kesempatan kali ini, saya dapat mempresentasikan hasil materi praktikum dengan judul Pembuatan Larutan Penyangga dan Penetapan pH. Sebelum memulai presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya, Sarah Tazkira dari Prodi D3 Analisis Kimia dengan NIM 20231010. Yang pertama ada tujuan praktikum. Tujuan dari praktikum ini adalah praktikan dapat membuat larutan penyangga dan menetapkan pH sesuai dengan standar keselamatan kerja, serta dapat mengenal MSDS, bahan kimia, dan melaksanakan analisis manajemen risiko pada pembuatan larutan penyangga. Selanjutnya yang kedua ada alat dan bahan. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu pH meter, gelas arloji, spatula, gelas piala bervolume 50 dan 100 ml, labu ukur bervolume 100 ml, pipet ukur bervolume 10 ml dan 25 ml, botol semprot, pipet tetes, neraca analitik, pengaduk magnet, serta propipet. Dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu larutan asam sitrat sebesar 0,1 molar, larutan natrium sitrat sebesar 0,1 molar, larutan buffer standar 4,0 dan 7,0, aquades, kertas saring, serta tisu. Yang ketiga ada prosedur. Untuk yang pertama itu pembuatan larutan asam sitrat sebesar 0,1 molar. Sebanyak 2,1010 gram asam sitrat ditimbang dengan teliti dan dimasukkan ke dalam gelas piala bervolume 50 ml, lalu ditambahkan dengan 25 ml aquades dan diaduk hingga homogen. Sedikit aquades digunakan untuk membilas gelas arloji. Larutan yang sudah jadi itu dipindahkan ke dalam labu ukur bervolume 100 ml. Dan ditambahkan aquades sampai volumenya itu setengah di bawah tanda meniskus. Air suling ditambahkan dengan pipet Pasteur sampai tanda batas. Labu takar diseka dengan cara air bekas larutan yang menempel pada dinding labu ukur diserap dengan kertas saring. Lalu dilakukan dengan hati-hati dan digojok sampai homogen. Prosedur yang kedua yaitu cara pembuatan larutan natrium sitrat sebesar 0,1 molar. Sebanyak 2,9410 gram natrium sitrat ditimbang dengan teliti dan dimasukkan ke dalam gelas piala yang bervolume 50 ml. Lalu ditambahkan 25 ml aquades dan diaduk hingga homogen. Sedikit aquades digunakan untuk membilas gelas arloji. Larutan yang sudah jadi dipindahkan ke dalam labu takar bervolume 100 ml dan ditambahkan aquades sampai volumenya setengah di bawah tanda meniskus. Air suling ditambahkan dengan pipet Pasteur sampai tanda batas. Air bekas larutan yang menempel pada dinding labu takar diserap dengan kertas saring. Dilakukan dengan hati-hati, lalu larutannya digojok sampai homogen.
Prosedur yang terakhir yaitu cara pembuatan buffer sitrat pH 4-6. Gelas piala bervolume 100 ml disiapkan untuk membuat larutan buffer sitrat pH 4, 5, dan 6. Diisi dengan larutan asam sitrat sebanyak 0,1 molar dan natrium sitrat 0,1 molar. Dengan menggunakan pipet ukur sesuai dengan pH buffer yang akan dibuat. Diaduk dengan pengaduk magnet, kemudian pH diukur dengan pH meter yang telah dikalibrasi dengan larutan buffer standar. Selanjutnya, yang keempat, olah data. Pada bagian olah data ini, ada data pengamatan dan analisis data. Pada data pengamatan didapatkan data volume asam sitrat 0,1 molar pada pH teoritis 4 sebesar 33 mili dan volume natrium sitrat 0,1 molar sebesar 17 mili dan pH praktiknya sebesar 4,50. Kemudian pada pH teoritis 5 didapatkan hasil volume asam sitrat 0,1 molar sebesar 20,5 mili, volume natrium sitrat 0,1 molar sebesar 29,5 mili, dan pH praktiknya sebesar 5,45, dan pada pH teoritis 6 didapatkan nilai volume asam sitrat 0,1 molar sebesar 9,5 mili. Kemudian volume natrium sitrat 0,1 molar sebesar 41,5 mili dan pH praktik sebesar 6,39 mili. Yang kelima, ada analisis data. Pada bagian analisis data, kita akan melakukan perhitungan dari data yang sudah kita dapatkan. Nah, pada bagian analisis data ini dibagi menjadi 3 perhitungan. Yang pertama itu menghitung massa asam sitrat 0,1 molar, yang kedua menghitung massa natrium sitrat, yang ketiga menghitung pH pembuktian. Yang pertama menghitung massa asam sitrat 0,1 molar. Diketahui MR sama dengan 210,14 gram per mol, volumenya itu 100 mili, molarnya itu 0,1 molar. Nah, yang ditanyakan itu berapa asam sitrat dalam gram. Dengan rumus, molar sama dengan gram dibagi MR dikali 1000 dibagi volume. Nah, molarnya itu sudah ditentukan, yaitu 0,1 molar. Lalu sama dengan gram dibagi 210,14 gram per mol dikali 1000 dibagi 100 mili. Nah, didapatkan hasil dari perhitungan ini tuh sebesar 2,1014 gram.
Pada perhitungan kedua, yaitu menghitung massa natrium sitrat, diketahui Mr sama dengan 294,1 gram per mol, V sama dengan 100 mili, M sama dengan 0,1 molar. Yang ditanyakannya itu natrium sitrat dalam gram itu berapa. Nah, ditentukannya itu dengan rumus yang sama, yaitu M sama dengan G per Mr dikali 1000 dikali V. M-nya itu molar, sudah ditentukan yaitu 0,1 M, sama dengan gram yang ditanyakan dibagi Mr sebesar 294,1 gram per mol dikali 1000 dibagi 1000 mili. Dari hasil perhitungan tersebut didapatkan hasil 2,941 gram. Pada perhitungan terakhir yaitu pH 4 pembuktian diketahui bahwa M1-nya 0,1 molar, M2-nya 0,1 molar, V1-nya 33 mili, V2-nya 17 mili, pKa-nya 4,77. Yang ditanyakannya yaitu Ma, Mg, dan pH. Perhitungan ini menggunakan rumus Ma sama dengan M1 dikali V1. Ma sama dengan 0,1 molar dikali 33 mili. Didapatkan hasil Ma-nya sebesar 3,3 milimol. Selanjutnya, untuk rumus Mg-nya yaitu sama dengan M2 dikali V2. Mg sama dengan 0,1 molar dikali 17 mili. Didapatkan hasil dari Mg yaitu 1,7 milimol. Selanjutnya untuk perhitungan pH yaitu pH sama dengan pKa min log Ma per Mg. pH sama dengan 4,77 min log dibagi 3,3 milimol dibagi 1,7 milimol. Didapatkan pH sebesar 4,482. Jalan-jalan pakai Agia, mampir ke pasar beli semangka. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.